Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat sebuah pujian yang berkata, Bapa ku datang. Mari kita angkat pujian yang berkata 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ganja. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ganja.
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Kau Tuhan sepanjang ibadah kami tadi ya Bapa. Bapa, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Kau Tuhan. Engkau yang berkati hamba Engkau Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang ia sampaikan dapat berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, berikanlah kami hikmat Tuhan agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, Shalom, apa kabarnya semuanya? luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Oh, dapat roti. Hah, tapi kok sedikit amat? Cuma satu ya? Nggak cukup dong untuk dibagi sama yang lainnya. Cuma satu, kecil, tapi banyak orangnya. Jadi teringat Tante tentang cerita apa ya? Anak-anak pernah dengar cerita Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Oh iya, Tuhan Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang. Nah, wah, banyak ya? 5.000 orang tuh banyak apa sedikit? Banyak. Nah, kira-kira berapa sih makanan yang akan diberikan kepada orang-orang banyak itu? Berapa? 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Oh, 5 roti dan 2 ikan. Sampai 2 ikan. Kira-kira cukup nggak segitu? Tidak. Nggak cukup. Karena 5.000 orang tuh cukup banyak kan? Nah, sekarang kita akan buka di dalam Yohanes 6 ayat 5. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Jadi Meta, 2 ayat ya. Yang keras ya. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, ayat 3. 2. Dan Yesus Orang banyak. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Terus 4. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ya. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Andu, ayat 7 dan 8. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia berdiri sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka sekalipun."
Masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" 10. Kata Yesus, "Seluruhnya orang-orang itu Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Sekiranya kira-kira 5.000 laki-laki sebanyaknya." Ayat 11. Neta lagi. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Jual. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya. Ayat 14. Pandu. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak bawa dia dengan paksa untuk jadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, jadi di ayat dikatakan di sini adalah pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di tempat-tempat atau di desa-desa di mana dia mengajar, menyembuhkan banyak orang yang sakit, menolong. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya ingin pergi ke suatu tempat yang sepi. Yang murid-muridnya ingin pergi ke suatu tempat yang sepi karena mereka sudah melakukan pekerjaan atau pelayanannya dan terus ingin sendiri pergi ke suatu tempat karena mereka belum sempat makan mungkin ya, karena udah kemana-mana kan, udah seharian mungkin, dari pagi mungkin berjalan kaki kemana, dia melayani, menyembuhkan, kan pastinya capek nggak? Capek. Ada rasa lapar nggak? Lapar juga. Jadi mereka itu belum sempat makan. Terus mereka pergi ke suatu tempat, tapi banyak orang yang tahu tempatnya itu di mana. Jadi walaupun Tuhan Yesus sama murid-muridnya pergi ke suatu tempat yang sepi, orang-orang yang banyak itu berbondong-bondong, dia tahu di mana Tuhan Yesus berada. Nah, jadi di situ banyak yang mengikuti dan bahkan ke tempat itu duluan. Jadi Tuhan Yesus belum sampai ke tempat tujuannya itu, orang-orang sudah berkumpul di tempat yang dituju oleh Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus itu baik dan sayang sama mereka dan berbelas kasihan, jadinya tetap ditolongin. Jadi Tuhan Yesus gini, ya udahlah,
nggak apa-apa. Kita murid-muridnya Tuhan dan Rasul-Rasul itu tetap melayani orang-orang yang sudah datang. Jadi yang sakit tetap disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus tetap mengajar mereka walaupun belum sempat makan kan. Nah, terus tiba saatnya hari sudah mulai malam. Nah, muridnya bilang gini, Tuhan Yesus, ini kan tempatnya sepi, ya kan? Ini kan tempatnya sunyi. Suruhlah mereka pulang. Di sini nantinya susah dapat makanannya. Nggak mungkin bisa dapat makanan, apalagi mereka begitu banyak, ya kan? Kalau seumpama ada warung atau kedai dekat situ, kalau untuk 5.000 orang tuh bisa nggak mencukupi? Tidak bisa. Apalagi kalau mendadak, pas lapar, pasti ngolahnya kan mau beli bahan dulu. Jadi tidak bisa. Langsung apa? Terus waktu Tuhan Yesus dikasih tahu sama muridnya itu, Tuhan Yesus bilang gini, kamu harus memberi makan mereka. Makan. Apa yang terjadi? Muridnya kaget. Hah? Kok kita yang kasih makan? Ya ampun, banyak banget loh Tuhan. Mereka itu mana cukup, ya kan? Terus apa itu? Terus Tuhan bilang gini, apa yang ada padamu? Nah, terus muridnya mulai mikir, aduh apa ya? Apa yang ada pada kita ya? Bekal apa yang ada pada kita ya? Makanan apa yang kita punya? Terus muridnya mulai cari. Di setiap orang cari, siapa tahu ada yang bawa makanan kan. Cari. Di orang-orang sekitar di situ cari makanan. Ternyata ditemuinya lah. Muridnya menemui siapa? Muridnya yang bernama Andreas menemukan apa? Seorang anak. Seorang apa? Anak yang membawa bekal. Bekal apa? Tadi? Ini apa? 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini 5 rotinya, ini 2 ikannya. Terus pada waktu itu seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan dan bekal. Nah, anak ini kalau bekalnya dimakan sendiri pastinya kenyang kan? Kalau dimakan sendiri. Tetapi apa? Karena bawa 5 roti, tapi ini mau dikasih ke berapa? 5.000 orang. Bayangkan, kalau rotinya segini terus dibagikan ke 5.000 orang tuh cukup nggak? Tidak cukup. Kalau kita makan aja pastinya butuh apa? Masing-masing butuh 2 roti ya kan? Satu aja paling, tante masih lapar nih. Apalagi kalau rotinya kecil-kecil ya kan? Lapar aja. Nah, apa? Terus anak ini luar biasa. Anak ini luar biasa apa? Nggak pelit. Oh, bayangkan. Ada yang pelit di sini? Tidak. Nah, Tuhan Yesus dan muridnya meminta makanannya. Tetapi apa? Anak ini mau kasih nggak? Mau. Iya. Mau kasih nggak? Waktu Tuhan Yesus atau muridnya ini bertanya sama anaknya, bolehkah aku minta roti dan ikanmu untuk kasihkan orang lain? Mungkin keadaan anak itu juga lapar mungkin. Boleh nggak anaknya? Boleh. Boleh. Wah, Tuhan Yesus dan muridnya minta makanan anak ini tetap mau dikasih. Tuhan, anak ini bilang, Tuhan, aku mau serahin, pakai saja untuk memberi makan 5.000 orang. Setelah itu muridnya sudah ini kan dikasih Tuhan. Nah, anak ini mengantar kasih Tuhan. Tapi muridnya masih ragu. Masa makanan segitu mau dikasihkan 5.000 orang, mana cukup, mana kenyang, ya kan? Tapi apa? Sesudah itu Tuhan Yesus tetap apa? Terus apa? Tuhan Yesus apa? Menghadap ke
atas dan mengucap syukur. Nah, gini, mengucap syukur. Terima kasih atas roti dan 2 ikan atas berkat-Mu. Nah, setelah berdoa, apa? Terus Tuhan Yesus memberikan pada murid-muridnya. Lalu terjadilah apa? Setelah dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan rotinya, ada ini mungkin ada yang pegang ikannya kan, muridnya kan banyak. Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Nah, ini dibagi-bagikan, dipatah-patahkan. Ini sampai apa? Dibagikan orang apa? Sampai kenyang. Terus Tuhan Yesus memerintahkan apa? Tolong sisa-sisa pecahan roti yang sudah kau bagikan, kumpulkan kembali. Nah, murid-murid disuruh kata Yesus dikumpulkan kembali. Ternyata apa? Sisa apa? Sisa berapa? 12 keranjang. Oh, banyak enggak? Banyak. Padahal tadi berapa? 5 roti sama 2 ikan. Walaupun orang-orang sudah makan dengan sangat kenyang. Mungkin itu bukan 5.000 orang aja. Itu yang dihitung apa? Cuma apa? Kaum laki-laki saja yang 5.000 orang. Belum apa? Belum yang perempuan, belum yang anaknya, ya kan? Pastinya lebih dari 5.000 orang. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, ya kan? Tuhan Yesus sungguh ajaib, bisa melipat gandakan. Nah, hal itu kalau kita perhatikan hanya bisa terjadi karena ada anak kecil yang enggak pelit dan mau berbagi dengan apa? Dengan apa yang dia punya. Walaupun mungkin contohnya si Meta punya tadi roti. Nah, punya roti kan? 1. Tapi kalau ada kawannya atau orang lain yang membutuhkan, mungkin ada seseorang tuh minta, aduh lapar, semalam belum makan. Nah, Meta mau memberikan enggak? Nah, berikan. Jadi kita harus berbagi kepada sesama, walaupun kita punyanya kecil, ya kan? Kita harus mau berbagi. Dan kita tidak boleh pelit. Jadi kita harus belajar seperti anak kecil itu. Kalau kita punya 5 roti atau sesuatu yang kita punya, terus ada orang yang memerlukan, kita juga harus mau berbagi dan nggak boleh pelit. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, mungkin saat kita tidak punya apa-apa, mungkin nggak ada yang dimakan. Aduh, Tuhan, aku nggak ada apa-apa nih Tuhan. Tapi kita harus tetap berdoa, percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan pasti kirimkan berkat, entah lewat siapa, entah itu. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan setiap hal yang kita berikan di tangan Tuhan, ya, apa yang kita berikan sama Tuhan, ya, dan dengan ucapan syukur. Jadi nggak misalnya kita kalau memberi, kita tuh waduh, nanti aku kurang loh Tuhan, aku kan punya segini, aku belum makan. Nah, tapi kalau kita berserah sama Tuhan, diberikan sama Tuhan dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan, nah, buat berkat-Mu ini kami mau memberi. Akhirnya apa? Dengan ucapan syukur kita ini diberikan dengan memberikan di tangan Tuhan, dengan ucapan syukur, Tuhan akan bisa melipat gandakan. Jadi berkat walaupun 1 ini, nanti Tuhan bisa memberkati lebih dari 1. Nah, untuk menjadi berkat buat orang banyak, kita juga nggak boleh pelit ya. Kita harus tetap mau berbagi. Nah,
di sini kita harus tetap belajar bahwa sesulit apapun, bahwa mungkin bagi manusia itu mustahil, Tuhan sanggup menolong kita. Nah, kita akan ini tadi ayatnya ya, di dalam ayat firman Tuhan ini tadi diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 dan Matius 14 ayat 15 dan 21. Dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sekarang ayat hafalannya kita buka di dalam Yohanes untuk kelas kecil dan sedang. Yohanes 6 yang tadi Yohanes 6 ayat 11, kelas sedang sama yang kelas kecil. Sudah? Yang ayat Yesus mengucap syukur, itu aja. Bisa? Apa? Yesus mengucap syukur. Ayo dibaca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yohanes dulu baca. 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 11. A. Yesus mengucap syukur. Sudah Bang? Nah coba pandu. Yohanes 6 ayat 11. Tuhan Yesus dengar dulu, ulangi ya. Yohanes 6 ayat 11a. Yesus mengucap syukur. Nah, coba. Yohanes 6 ayat 11. Yesus mengucap syukur. Nah, Johan? Yohanes 6 ayat 11. 11. Yesus Mengucap syukur. mengucap syukur. Nah, nanti dihafalkan ya. Nah, yang kelas besar Matius 14 ayat 19b. Matius 14 besar ya? Sedang. Oh, sedang. Desa. Matius 14 ayat 19b. Ayo, dan. Dan karena tamu-tamunya diperintahkan juga untuk memberikannya. Salah. 19b. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-baginya kepada orang banyak. Ayo, ulang. Matius 14 ayat 19b. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Nah, cerita hari ini tentang apa? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. berapa makanannya tadi? 5 roti dan 2 ikan. Nah, ingat-ingat ya. Siapa yang kasih tadi? Tuhan. Yang ngasih Anak tadi. anak kecil. Kita nggak boleh apa? Pelit, harus mau Berbagi. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita akhiri dengan berdoa. Kita tutuplah tangan, lipat tangan. Kita tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan
Mengajarkan kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang takut akan Engkau, dan mau berbagi dengan sesama. Dan kami juga memiliki iman yang terus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau pulang, kiranya Tuhan melindungi kami, menyertai perjalanan kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami yang hadir sore hari ini, dan juga Engkau berkati teman-teman kami yang ada di rumah, dan juga guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. There's power, there's